Halo Snizen, salam sehat. Kembali bersama Libas, 15 menit bahas standar. Kali ini bersama saya Rio Lumbantoruan dalam suasana spesial hari ulang tahun Perak BSN. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spektakuler. Beliau ini tergabung ke dalam tim strategi nasional pencegahan korupsi atau biasa sering disingkat dengan Stranas PK. Beliau ini juga merupakan salah satu konseptor dari SNI, Sistem Jaminan Kuantitas, yang baru-baru dirumuskan oleh BSN dan sudah ditetapkan di tahun 2021. Siapa lagi kalau bukan, please welcome Bapak Indra Gunawan. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Selamat siang Pak Rio. Baik, Bapak Indra ini mungkin sudah dikenal banget ya Pak ya di dunia migas, di dunia pencegahan korupsi. Kemudian Pak, mungkin Snizen di sini agak bertanya-tanya Pak Indra ini tergabung ke tim strategi nasional pencegahan korupsi yang ada embel-embel pencegahan korupsinya nih Pak. Nah, kira-kira itu ada hubungannya dengan KPK nggak Pak? Ya, baik. Jadi pertama saya revisi dulu Mas. Saya nggak terkenal sebenarnya. Saya profesional saja ya. Jadi bukan selebritis. Stranas ini dasar hukumnya adalah Perpres 54 tahun 2018 ya. Di dalamnya ada beberapa unsur ya, ada dari KPK betul ya, kemudian di dalamnya itu ada Pemda juga, ada stakeholder terkait ya. Nah, untuk yang timnya itu disebut Timnas ya, Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Betul, kenapa ada pencegahan korupsi? Karena di dalamnya ini Perpres 54 ini berbicara tentang aksi pencegahan korupsi dalam bingkai strategi nasional. Nah, untuk yang program kerja 2002 tahun 2019, karena tadi Perpresnya 2018 ya, 2019 sampai 2020, kebetulan Timnas ini punya aksi tiap 2 tahun yang selalu dievaluasi, dan ada SKB-nya, surat keputusan bersama pimpinan, melibatkan 5 pimpinan, yaitu ada KPK-nya betul, kemudian ada kantor staf presiden, ada Bappenas, ada Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Kemenpan RB. Demikian. Jadi itu tim Stranas. Jadi ada beberapa stakeholder, dan ada beberapa stakeholder yang sesuai dengan aksinya nanti memerlukan stakeholder tambahan seperti dari Kemenq, Kementerian SDM ya, kementerian kebetulan yang kita sekarang berjodoh ketemu, kita lagi membahas program kerja atau aksi Stranas di bidang migas. Demikian. Akhirnya terjawab ya Pak, mungkin pertanyaan Snizen selama ini ya Pak. Ternyata memang ada hubungannya ya Pak. Yeah. Kemudian ini Pak, tahun 2021 ini kan kita melakukan perumusan SNI, Sistem Jaminan Kuantitas Pak. Kemudian juga Pak Indra juga merupakan salah satu konseptor di sana Pak. Dan juga mungkin untuk bahasa lapangannya Sistem Jaminan Kuantitas ini sering disebut Quantity Assurance ya Pak ya, atau QA. Sistem jaminan betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak latar belakang lahirnya Sistem Jaminan Kuantitas ini, dan kenapa sih Pak SNI ini menjadi penting dalam strategi penjagaan korupsi Pak? Oke. Jadi latar belakang yang melatar belakangi lahirnya SNI ini sebenarnya adalah permasalahan bias dalam disiplin pelaporan ya. Di dalam disiplin pelaporan yang sifatnya mandiri atau self reporting itu ya pasti akan selalu ada bias. Contohnya pelaporan yang self reporting ini contohnya adalah SPT pajak ya, betul ya. Itu kan contoh pelaporan mandiri ya. Laporan keuangan itu digenerate oleh perusahaan, dan spesifik untuk QA kita berbicara tentang laporan rutin yang di submit atau yang dikirim oleh pelaku usaha dalam ini K3S ke negara, ke pemerintah via otoritas yang berwenang, ada SLK Migas, ada Kementerian SDM. Karena karakter dari yang namanya self reporting atau data yang berada di dalam pelaporan mandiri itu selalu ada bias ya, dimana bias ini dalam suatu ukuran tertentu ternyata ya signifikan berpengaruh ke kerangka makroekonomi, iklim investasi, ya bahkan sampai ke ranah hukum ya Mas ya. Nah ini jadi kalau misalnya bias ini kalau dikuantifikasi itu nanti akan bicara tentang orang menyebutkannya ketidakakuratan ya,
ataupun diskrepansi ya, yang kalau kita kuantifikasi atau kita monetisasi, kalau udah ngomong monetisasi, moneter, satuan moneter, itu menjadi sensitif ya. Kemudian inilah yang harus dikontrol ya. Besarnya berapa sih ya, ada di dalam beberapa laporan. Contohnya bagaimana kita menemukan selisih lebih dan selisih kurang di dalam laporan penerimaan negara PNBP bukan pajak dari sektor hulu migas ya, yang itu dikeluarkan oleh BPK, dan angkanya cukup fantastis ya. Jadi bias ini sampai satu titik ini harus dikontrol, Mas. Jadi metodologi yang disebutkan di dalam QA itulah instrumen untuk melakukan kuantifikasi terhadap besarnya bias, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah ini memang dianggap normal, wajar diterima, atau memang tidak normal ya. Nah, tentu kalau tidak normal mungkin ada studi lanjutan yang nanti mungkin ceritanya lebih panjang lagi, Mas. Demikian maksudnya. Tapi mungkin dari penjelasan Pak Indra itu yang agak menarik sedikit, itu biasnya itu mungkin kalau dirupiahkan itu pasti netizen nih penasaran nih Pak, kalau udah masalah angka-angka Pak ya. Betul. Itu kira-kira itu berapa tuh Pak fantastisnya Pak? Jadi di laporan BPK 2014 itu adalah laporan hasil pemeriksaan BPK terakhir 2014 yang datanya saya punya itu, selisih lebih dan selisih kurang dinyatakan dalam satuan kuantitas, artinya nyatakan dalam satuan barrel ya, dalam satuan barrel dan MMBTU untuk gas. Nah, kalau kita net off-kan atau kalau kelebihan dan kekurangan bayar gitu ya, kemudian kita net off-kan, yaitu besarnya sekitar 35 triliun di tahun 2014 di dalam skala tentu dengan harga minyak dunia dan harga gas pada saat itu ya, produksi migas Indonesia pada saat itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, hanya kan sekarang bagaimana kemudian kita menyikapi angka ini? Apakah angka ini kemudian dapat diterima besarnya ya? Kemudian apakah metodologinya juga dapat diterima? Ya, itu yang kemudian diperdebatkan ya. Apakah tanda kutip bagaimana misalnya BPK kemudian menelisik sampai menemukan selisih lebih dan selisih kurang? Itu yang mungkin menarik untuk dibedah dalam penelitian yang kemudian sekarang kita bicarakan di dalam SNIQA ini, Mas. Demikian. Oke. Berarti memang SNIQA ini salah satu tools yang penting ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Kemudian di 2021 Pak, kita sudah merumuskan SNI itu ya Pak ya, bersama dengan Komite Teknis 7501, yang mana itu sekretariatnya ada di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas SDM, betul. Kemudian Pak, sebagai ya kita sudah selama 1 tahun lebih lah Pak, 1 tahun full kita melakukan perumusan SNI. Betul. Kira-kira dari pandangan Pak Indra nih, itu bagaimana sih Pak proses perumusan SNI yang ada di BSN ini Pak? Oke. Saya sambil belajar sebenarnya merumuskan SNI itu ya, Mas Rio. Jadi saya panggil Mas dan Bapak ini suka ketukar ya. Jadi sebenarnya pengalaman ini pengalaman pertama kali juga bagi saya sambil belajar. Jadi saya menyimpulkan penulisan SNI ini adalah suatu produk akuntabilitas sebenarnya. Mengapa saya sebut akuntabilitas? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa proses penulisan SNI ini sistematis ya, proseduralnya ya, ada SNI 1, SNI 2, SNI 3, bahkan juga dari birokrasi administrasi sebelumnya ada PNPS ya. Jadi sistematis. Pertama itu. Yang kedua adalah terstruktur ya, artinya ketika kita menulis SNI itu ada suatu aturan penulisan. Saya ingat, jadi kalau menulis jurnal paper segala macam itu kan juga ada aturannya ya, fontnya, letak kiri, letakan segala macam. Jadi strukturnya, skemanya itu jelas ya, ada aturannya. Yang ketiga adalah legal formal. Jadi ternyata nggak sekedar menulis saja, tetapi kemudian juga ada proses penetapan gitu ya, yang menambah sisi otoritas kewenangan secara legal hukumnya. Tuh. Yang keempat itu terverifikasi ya, stakeholdernya sudah jelas, tadi ada Komite 7501 ya, kemudian diseminasinya juga melewati prosedur persyaratannya jelas ada. Yang terakhir adalah divalidasi. Jadi ada mekanisme uji yang acuannya juga jelas, kriteria keberterimaannya, dan ya ini mirip seperti produk akuntabilitas, Mas. Jadi ya, saya belajar banyak juga dari penulisan essay ini, dan ini pengalaman yang luar biasa bagi kami. Demikian, Mas. Iya, oke Pak. Dari
1 tahun itu memang sudah panjang kita lalui, sangat Pak, panjang, betul. Debatnya sana sini harus sabar, betul. Ya, kayak macam sangat, sidang disertasi itu ya. Iya, diskusinya hangat, Pak, ya, pada Hangat, saat sangat. rapat. Oke. Iya. Kemudian, Pak, kita sampai ke isi SNI-nya nih, Pak. Isi SNI. Kira-kira bisa dijelaskan sekilas nggak, Pak, tentang isi dari SNI Sistem Jaminan Isinya, Kuantitas ya. ini, dan apa saja yang menjadi persyaratan keberterimaan jaminan kuantitas ini, Pak? Baik, jadi isi SNI ini sebenarnya tadi adalah bagaimana kita mengidentifikasi bias di dalam data yang berasal dari self-reporting, disiplin pelaporan mandiri. Tentu kalau yang namanya jeruk makan jeruk kan, melaporkan diri sendiri itu selalu ada kemungkinan bias ya, wajar lah seperti itu. Cuma kan masalahnya harus ada metodologinya untuk secara objektif kita bisa menilai dan mengukur bias itu berapa dan dampaknya tadi. Kalau kita udah bicara dampak ke satuan moneter ya. SNI ini secara substansi ada 5, dibagi ke dalam 5 besar ya, yang disebut dengan maturity level 1 sampai 5. Maturity level 1 itu berbicara tentang prasyarat suatu data yang berasal dari penyajian atau self-reporting tadi memiliki suatu pengendalian yang memadai ya. Itu maturity 1. Maturity 2 adalah bagaimana handling di dalam penyajian data yang berasal dari self-reporting. Jadi pihak yang mau melaporkan itu melihat SNI ini sebagai internal controlnya. Jadi apa syarat-syaratnya agar data tersebut memiliki suatu reasonable assurance ya. Kemudian yang kedua, bagaimana handling di dalam penyajian. Maturity 3 itu adalah proses penyajiannya, jadi handling. Kemudian yang ketiga adalah proses itu adalah bagaimana data lahir ke dunia, akuisisi data, penyimpanan data. Walaupun nanti kita tidak akan terlalu banyak detail membahas tentang data, karena ada standar lainnya yang membahas, yang sudah ada standar. Jadi kita tidak ingin interferensi terlalu banyak dengan standar yang lainnya. Kemudian yang keempat, setelah tadi proses data ya, termasuk akuisisi, kemudian data turunan ya, derivatif data, kemudian bagaimana menyajikannya. Yang keempat itu adalah bagaimana proses untuk melakukan kuantifikasi. Jadi analisis datanya, time series data, untuk kemudian kita akhirnya tahu, oh sekian besar dalam suatu unit of measure atau dalam suatu ukuran sekian persen atau sekian barrel ya, karena kita bicara quantity ya, sekian MMBTU, sekian MMCF. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah baru kita konfirmasi yang bias tadi, dampaknya tadi. Misalnya tadi kita sebut angka 35 triliun ya. 35 triliun itu berapa persen sih terhadap PNBP Indonesia di misalnya tahun 2014. Oh sekian persen. Sekian persen ini dapat diterima atau enggak, ini kan relatif ya. Jadi kembali kepada stakeholder, karena kriteria keberterimaan ini ada yang jelas di maturity 4 tadi sudah sebutkan bahwa kita mengidentifikasikan besaran secara kuantitatifnya, tetapi masalah besar dan kecil itu nanti dikembalikan kepada stakeholder, sehingga tidak absolut sifatnya tapi reasonable ya. Jadi suatu kondisi bias yang sudah ditemukan atau yang sudah dihitung atau yang sudah diukur nanti dikembalikan kepada stakeholdernya, apakah stakeholder ini menganggap besaran tersebut dapat diterima, tentu dengan beberapa catatan. Misalnya, Pak, kalau misalnya kita mau menurunkan, ada ongkosnya, ada biayanya ya, dan kalau kita hitung keekonomiannya daripada kita turunkan, ya udah kita terima saja. Atau angka tersebut dianggap terlalu mengganggu karena masalah keadilan keekonomian segala macam, dan itu harus di-treat ya dengan suatu katakanlah continuous improvement corrective action terhadap struktur ya, karena angka tersebut adalah event, data adalah yang disajikan oleh pelapor itu adalah event. Kemudian kita harus lihat dari data tersebut pola behaviornya ya, apakah itu hanya event base ya, 1/2 tanggal, atau memang pola behaviornya menunjukkan suatu pola yang memang tidak dapat diterima. Nah, untuk bisa kemudian kita men-treat ya, kita harus memperbaiki strukturnya. Apa aja strukturnya sebenarnya disebutkan juga di dalam SNI. Yang maturity 1, 2, 3 itulah bagaimana kita memahami sistem untuk yang tadi, bagaimana persyaratannya, bagaimana handling datanya, dan bagaimana proses melahirkan data tersebut. Sehingga kalau memang mau kita treat ya, yang maturity 5 ini ya, semuanya juga disebutkan di dalam SNI tersebut. Semuanya dijelaskan di dalam SNI tersebut. Demikian Mas. Okay. Itu kurang lebih substansinya. Iya, kompleks sekali Pak ya. Mudah-mudahan nggak terlalu kompleks Mas ya. Maunya nggak terlalu kompleks ya. Kemudian yang menarik nih Pak, di dalam SNI ini itu ada hak patennya dari Pak Indra. Ya. Nah,
Ini menarik nih Pak. Untuk itu juga untuk menjamin bahwa pengguna SNI ini tidak terbebani dengan masalah paten ini, beberapa waktu lalu BSN dan Pak Indra itu telah melakukan perjanjian mengenai lisensi ya Pak ya. Betul. Kemudian bisa Pak cerita sedikit mengenai pengaturan hak paten tersebut dan sebenarnya ini alasan Bapak untuk merelakan paten itu masuk ke dalam SNI Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait ini? Ya. Jadi adalah sebuah kehormatan kalau misalnya anak bangsa, warga negara itu kan bisa berkontribusi lah buat negaranya, itu pasti adalah sebuah kehormatan ya. Jadi siapa sih yang nggak pengen olahragawan ikut dalam Olimpiade, SEA Games segala macam itu kan menyembahkan medali, itulah sebuah kebanggaan gitu, sebuah kehormatan. Nah kalau saya mungkin bentuknya adalah ketika penelitian eksperimen saya kemudian dianggap mampu untuk kontribusi bagi apalagi tadi strategi nasional. Jadi paten ini adalah hasil dari suatu studi ya, riset doktoral yang kemudian dipatenkan hasilnya, dan metodologinya pada saat fase eksperimennya itu melibatkan pihak-pihak yang bahkan tidak diperkirakan sebelumnya, lebih banyak lagi, makanya ada KPK juga masuk. Dan di dalam hasil penelitian ini substansinya ada dua. Yang pertama adalah framework atau kerangka kerja, dan yang kedua adalah desain produk ya, desain produk, teknologi, instrumentasi dan segala macam. Nah, tentu sebagai anak bangsa ya kita menyambut baik lah ketika negara, pemerintah kemudian ingin menguji cobakan dan pada akhirnya ini bergulir menjadi kebijakan nasional dalam kerangka Stranas, kemudian di SNI-kan ya. Nah, yang di SNI-kan ini adalah yang kerangka kerjanya, Mas. Jadi substansi dari paten ini dan hasil penelitiannya ada dua, tadi ada kerangka kerja dan desain produk. Yang di SNI-kan itu adalah yang kerangka kerjanya, ya, frameworknya. Nah, mengapa direlakan? Ya tentu sebuah kebanggaan bagi saya ketika itu memang bermanfaat bagi negara, tapi memang ada bagian yang nggak semuanya diberikan ke negara sih sebenarnya. Ya semoga itu bagian yang fair ya, 50-50 adil gitu ya. Sebuah dalam bingkai sebuah bingkai kontribusi anak bangsa kepada negaranya. Jadi ada bagian yang di SNI kan dengan gratis gitu, sehingga setiap orang juga mendapatkan manfaat dari kerangka kerja hasil penelitian ini. Demikian, Mas Rio. Luar biasa sekali ya Pak, kekayaan intelektualnya diberikan untuk negara ini Pak ya. Insya Allah. Kemudian ini Pak terkait penerapannya dan tantangannya nanti nih Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak siapa saja nanti yang bisa memanfaatkan SNI, sistem jaminan kuantitas ini Pak? Dan juga tantangan apa kira-kira Pak yang akan terjadi selama proses penerapannya Pak? Baik, jadi pada dasarnya siapa saja yang bisa menggunakan sistem jaminan kuantitas. Jadi untuk siapa sajanya saat ini SNI ini memang dibatasi di sektor migas ya. Migas ini ada upstream, ada midstream, ada downstream, semuanya applicable semuanya. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, penelitian aslinya itu sebenarnya adalah kita berbicara suatu bias di dalam bias yang berasal dari data, dari disiplin pelaporan yang berasal dari sistem alir. Jadi ada bias dari sistem alir. Nah, datanya data apa? Datanya adalah informasi kuantitas. Nah, informasi kuantitas itu adalah atribut dari konten yang mengalir di dalam sistem alirnya. Jadi ada atribut dari konten itu ya apa? Misalnya kilogram, misalnya kWh. Saya udah mulai menyebutkan selain migas berarti udah mulai ke arah mana saja. Ton gitu ya. Apapun yang kita bicara atribut dari konten yang mengalir, karena yang kita kenali dari konten yang mengalir itu tentu atributnya, propertinya. Dan yang di dalam konteks keekonomian atau kalau kita berbicara bidang ekonomi, maka yang dikenalnya biasanya adalah satuan ataupun atribut yang kemudian biasanya berkaitan dengan transaksi keuangan biasanya gitu ya. Jadi beli telur berapa kilo gitu ya, beli minyak goreng sekarang yang remeh berapa liter ya. Itu ciri-cirinya. Dan ketika berbicara satu lagi, ketika bicara kuantitas berarti ada kapasitasnya ya, sistem alirnya tadi. Jadi kalau kita berbicara sistem alir ya berarti adalah kontainer yang membawa si kontennya. Kontennya ini sendiri juga tidak dibatasi harus selalu fluid ataupun material alir ya.
konten alir ya, bisa saja solid ya, benda padat ya. Kalau kita bicara misalnya benda padat ini di dalam supply chain atau manufacture ya, bisa juga misalnya kan sabun batang ataupun telur misalnya ya, yang ketika kita melihat atribut itu selalu ada bias. Misalnya kalau Bapak mengangkut telur satu truk berapa kilogram, bisa jamin nggak misalnya 10 kilogram sampai pasar bakal 10 kilogram? Nah itu dia, Pak. Nah itu kan ya, berarti mungkin ada yang pecah di jalan segala macam. Nah, orang menyebut shrinkage. Nah ini yang sebenarnya adalah Bapak ngaku berapa kilo, sampai sana berapa kilo, dan itulah yang kurang lebih QA bisa aplikasikan di luar sektor hulu migas sebenarnya. Tantangannya yang tersulit adalah ya tadi Mas Rio sampaikan, mungkin di awal-awal dianggapnya rumit ya, tapi mudah-mudahan sambil jalan sih sebenarnya, begitu jalan, nah kalau biasanya kalau udah ini aspek kognitifnya udah mulai masuk gitu, jadi udah mulai memahami, ternyata begini QA. Ya kompleks betul ya, rumit betul, tapi kalau udah jalan sih mungkin itu harusnya nggak rumit, mudah-mudahan seperti itu Mas Ria. Berarti juga bisa diterapkan di komoditi lain ya Pak, misalnya di betul. dunia pertambangan dan lain-lain. Pertambangan, energi listrik ya, tentu dengan adaptasi karena satuannya berbeda. Kalau kita dari migas mungkin biasanya barrel ya, MMCF, kita MMBTU ya. Mungkin nanti kalau ke sektor yang lain, misalnya telur tadi kan ton misalnya, kilogram, liter ya, demikian Mas Ria. Betul. Oke Pak. Kemudian karena ini berbicaranya tentang pencegahan korupsi Pak ya. Jadi pertanyaan terakhirnya nih Pak, menurut Bapak dengan SNI ini itu bisa menjamin nggak Pak bahwa industri migas nanti akan bebas dari korupsi? Dan kira-kira nanti apa saja yang diperlukan selain dengan adanya SNI ini Pak? Baik, jadi apakah bisa menjamin? Jawabannya tentu tidak, karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan 100%, tetapi ini adalah langkah atau ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk akuntabilitas data. Nah, akuntabilitas berarti di dalamnya masuk juga transparansi. Saya lebih mengedepankan akuntabilitas daripada transparansi, karena kalau udah akuntabel pasti transparan gitu ya. Nah, sementara kalau transparan belum tentu akuntabel gitu. Nah, akuntabel itu berarti kita transparan secukupnya. Ketika transparansi ini telah menjelaskan akuntabilitas, maka ya cukup gitu. Kita tidak perlu menelanjangi, karena akuntabilitas itu punya objektif. Nah, apakah 100% bisa menjadi bebas korupsi? Tentu tidak ya, karena ini adalah bagian dari suatu kerangka besar pencegahan korupsi ya. Jadi ada banyak aspek yang tidak hanya dengan adanya kontrol ataupun mekanisme pengendalian yang disajikan dalam SNI ini kemudian masalah semua selesai, tidak. Tetapi setidaknya aspek akuntabilitas ini menjadi lebih clear ya. Kemudian juga pengendalian menjadi lebih punya skema ya, tidak membabi buta ya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk masalah apakah bisa menjamin atau tidak, tadi saya sampaikan tidak. Kemudian apa saja yang dibutuhkan? Ya tentu yang pertama adalah kebijakan ya. Jadi kebijakan ini dengan regulasi SNI, pedoman baku, pedoman standar, kemudian diadopsi di industri, kemudian juga niat kebijakan tadi juga diturunkan ke lebih detail di kelembagaan dalam bentuk governance ya, tata kelola di kelembagaan tersebut. Ini akan menjadi aspek-aspek lain di luar pedoman standar sendiri ya. Jadi pedoman standar SNI yes gitu kan, tetapi kalau tidak dieksekut atau tidak dijalankan ya nggak kemana-mana juga. Jadi tadi udah sebutkan adanya niat policy ya, kebijakan, kemudian diturunkan ke dalam tata kelola governance untuk kemudian dieksekusi di dalam pelaksanaannya. Demikian Mas. Oke Pak. Kemudian terakhir nih Pak, harapan ke depannya, dari seorang Pak Indra setelah adanya SNI sistem jaminan kuantitas ini Pak. Ya kalau SNI ini saya mungkin ingat di awal-awal, karena SNI ini sendiri mungkin tidak ada ISO-nya ya Mas ya. Jadi kalau rujukan ISO-nya nggak ada, dan ini memang pure penelitian. Jadi harapan saya sebenarnya adalah BSN lebih banyak mengakomodasi, mempromosikan penelitian dalam negeri, mengapresiasi peneliti-peneliti di hasil kerja penelitian peneliti Indonesia, walaupun BPPT Ristek juga nggak ada saat ini ya. Tapi ketika BSN kemudian akomodatif terhadap penelitian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak dan negara,
ini yang justru saya personal harapkan dari BSN ya. Ya tentu juga di sisi lainnya peneliti-peneliti juga harus mampu memberikan hasil karya penelitian yang aplikasinya dapat langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat luas dan negara. Ya jadi dua sisi ya Mas. Jadi penelitiannya aktif ya, BSN juga akomodatif, apresiatif, dan mau mempromosikan ya. Walaupun challenge, saya ingat betul di awal-awal mungkin ini rujukan ISO-nya nggak ada ya sampai kapan mungkin BSN mau take lead, karena isu quantity assurance sebenarnya global Mas. Jadi di seluruh dunia pun sama ya, bahkan problem statement yang awal diambil itu juga dari US gitu ya. Jadi kurang lebih itu harapan saya Mas. Jadi BSN juga mampu untuk lebih nggak mengekor ke ISO lah kurang lebih. Demikian Mas. Baik Pak Indra, terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktunya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya terkait perumusan SNI dan harapan kedepannya untuk BSN Pak. Saya ucapkan terima kasih lagi Pak sudah meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada Senizen yang sudah menyaksikan acara podcast ini dari awal sampai akhir. Salam 25 tahun BSN, mari bersama berkontribusi untuk negeri.